warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, nomor induk mahasiswa 17416261201192 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan pada CV Rizky Motor dengan judul Perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Kegiatan KP atau kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktik kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau di dunia usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan apabila diperlukan oleh perusahaan atau instansi dalam berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi tersebut. Kemudian mengenai pengendalian persediaan, di mana pengendalian persediaan ini merupakan salah satu modal kerja yang cukup penting dalam perusahaan. Alasan yang mendasari perusahaan harus menentukan persediaan dengan tepat diantaranya adalah dengan adanya perencanaan persediaan. Perusahaan dapat memenuhi pesanan pembeli secara cepat dan tepat serta tidak akan menimbulkan persediaan berlebih yang dapat mengakibatkan penggunaan dana tidak efisien. Dalam pengendalian persediaan, baik bahan baku maupun produk jadi dapat dilakukan dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Berdasarkan pemaparan di atas, pada kesempatan kerja praktek ini, saya selaku penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perhitungan Economic Order Quantity pada CV Rizky Motor. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah manajemen. Apa sih manajemen? Manajemen menurut Ibrahim pada tahun 2016 merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Kemudian ada menurut Malayu Kisabuan pada tahun 2003, di mana menurutnya manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian ada juga menurut Usman Effendi pada tahun 2014, di mana menurutnya manajemen merupakan suatu proses pewujudan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintah, dan sebagainya. Dan berdasarkan pengertian manajemen tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengarahan, dan pengendalian dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan ada manajemen keuangan. Menurut Agus Santono pada tahun 2001, manajemen keuangan adalah manajemen dana, baik berkaitan dengan suatu pengalokasian dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif maupun suatu usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Kemudian ada menurut Sony S pada tahun 2003 mengenai manajemen keuangan,
merupakan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana untuk mendapatkan dana, memakai dana, dan pengelolaan aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dan manajemen keuangan juga ada manajemen keuangan menurut Prawinegoro pada tahun 2007 adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal semurah-murahnya dan penggunaan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Pengendalian persediaan baik bahan baku ataupun barang setengah jadi atau barang jadi itu dapat dilakukan dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Secara umum perhitungan menggunakan EOQ ini dipengaruhi oleh biaya pemesanan, kemudian biaya penyimpanan, dan biaya pembelian. Nah, untuk biaya pemesanan ini diperoleh langsung dari perusahaan dengan total selama setahun. Kemudian ada biaya penyimpanan destinasi berdasarkan rata-rata penyimpanan barang selama 1 tahun atau selama 1 periode. Itu menurut Indro Prasto dan Erna pada tahun 2012. Kemudian ada menurut Haryanto pada tahun 2007 itu mengenai penjelasan EOQ, di mana menurutnya EOQ merupakan salah satu model klasik yang diperkenalkan oleh Harris pada tahun 1914, tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengambilan persediaan. Kemudian ada juga menurut Dito Sudarmo pada tahun 2009, di mana pengertian EOQ sebenarnya merupakan volume atau jumlah pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. Sedangkan menurut Yamit pada tahun 2011, konsep EOQ digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berapa jumlah yang harus dipesan. Untuk menentukan jumlah pesanan atau pembelian yang optimal setiap kali pemesanan perlu adanya perhitungan kuantitas pembelian optimal yang ekonomis atau Economic Order Quantity dan juga EOQ. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan metode. Untuk tujuan kerja praktek ini yang pertama itu untuk memahami cara perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui penerapan EOQ pada CV Rizky Motor. Yang ketiga untuk memahami fungsi dari perhitungan EOQ terhadap pengefisienan dana. Untuk metodenya sendiri, kemudian untuk metode penulisan artikel ini menggunakan metode library research, di mana pengumpulan informasi yang didapat bersumber dari buku, artikel, serta karangan ilmiah dan juga dari jurnal-jurnal. Sumber informasi yang dicari pun disesuaikan dengan topik dan pembahasan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Kemudian penulis melakukan kegiatan observasi dan kerja praktek di CV Rizky Motor dengan metode deskriptif yang digambarkan melalui teks. Selanjutnya untuk pelaksanaan KP, selama praktik kerja atau kerja praktek ini penulis dibimbing untuk belajar bagaimana proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pengecekan persediaan. Selama kerja praktek ini mengikuti jadwal operasional usaha yaitu dari hari Senin sampai Minggu, karena ini termasuk pada usaha UKM, jadi operasinya setiap hari dari pukul 7 sampai pukul 4 sore. Ada tugas pendukung yaitu membantu pencatatan pembelian, mencatat bukti transaksi pemasukan dan pengeluaran, juga melakukan cleaning atau pembersihan pada area kerja. Kemudian ini adalah data dari produk yang sering digunakan untuk membantu proses kegiatan jasa tersebut. Yang
di sini kita mengambil persediaan oli motor. Jadi untuk produknya itu ada 3 produk yang setiap hari pasti ada yang dipakai, yang itu ada pertama ada oli Top One Matic, kemudian ada Yamaluk Matic, dan yang terakhir ada MPX2, dimana dapat dilihat kebutuhannya per bulan. Untuk kebutuhannya itu adalah per bulan. Jadi pada Top One Matic pada 1 bulan itu membutuhkan 188 unit, kemudian ada Yamaha Matic itu 204 unit, ada MPX2 itu 296 unit. Kemudian ada biaya per pesan, bisa dilihat sendiri, kemudian juga ada harga pembelian per unit. Dari tabel tersebut merupakan sampel dari produk yang sering digunakan dalam kegiatan usaha ini, di mana produknya adalah oli motor dengan brand Top One Matic, kemudian ada Yamaluk Matic dan MPX2. Dan dari produk tersebut, biaya pemeliharaan gudang atau carrying cost adalah 500% atau 0,5 dari inventory. Jadi dari data tersebut kita dapat menghitung economic order quantity. Yang pertama itu untuk produk Top One Matic, yang dimana nilai EOQ-nya itu adalah 63. Kemudian ada dari produk Yamaluk Matic, itu EOQ-nya adalah sama 63. Kemudian ada juga perhitungan EOQ untuk produk MPX2, dimana hasilnya itu adalah 72 tersebut. Berarti cara pembelian yang paling ekonomis ialah dengan pembelian dengan produk Top One Matic adalah sebanyak 63 unit. Untuk sekali pemesanannya itu artinya dalam 1 bulan kan pemesanannya, jadi pemesanan yang dilakukan dalam 1 bulan itu sebanyak 3 kali pemesanan. Kemudian ada yang dari Yamaluk Matic itu sama 63, dan dalam sebulan itu 3 kali pemesanan. Dan juga dari MPX2 itu sebanyak 72 unit, jadi sekali pesan itu 72 unit dengan waktu pemesanan itu 1 bulan itu 4 kali melakukan pemesanan. Pada jumlah pemesanan inilah tercapai biaya pembelian yang minimal atau yang paling ekonomis. Kemudian untuk permasalahan dan solusi. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh praktikan pada saat kerja praktek ini, di mana kurangnya data yang ada. Jadi praktikan mengalami kendala dalam mendapatkan data, karena data yang berupa transaksi-transaksi maupun laporan keuangan itu masih menggunakan manual. Jadi kadang ada data yang tidak terinput. Kemudian untuk EOQ-nya sendiri masih belum berjalan dengan baik, penerapan EOQ-nya ini masih belum berjalan, sehingga terkadang ada pembeli itu stok kosong atau stok habis. Jadi untuk solusi yang pertama itu mengenai data tersebut, diharapkan lebih teliti lagi untuk menginput data sehingga datanya itu tidak salah atau tidak tercecer di mana-mana. Kemudian untuk penerapan EOQ-nya sendiri diharapkan agar perusahaan ini menerapkan EOQ ini, karena agar berdampak juga pada perusahaan tersebut, karena untuk penerapan EOQ ini usaha tersebut jadi bisa menanggulangi seperti stok kosong. Diharapkan dengan EOQ ini tidak ada lagi stok kosong atau stok habis saat ada pembeli. Jadi untuk solusinya diharapkan perusahaan ini atau CV ini atau usaha ini menerapkan EOQ serta lebih teliti dalam mencatat transaksi-transaksi serta laporan keuangan.
Kemudian untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, CV Rizky Motor merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa otomotif, khususnya servis motor, yang beralamat di Desa Karyamukti RT 004 RW 003, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. CV Rizky Motor ini berdiri sejak tahun 2008 dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang, termasuk pemilik usaha. Kemudian mengenai persediaan, dalam perusahaan jasa, persediaan tentu menjadi hal yang penting. Dengan adanya perencanaan persediaan, perusahaan dapat memenuhi pesanan pembeli secara cepat dan tepat, serta tidak akan menimbulkan persediaan yang berlebih atau kurangnya persediaan yang dapat mengakibatkan penggunaan dana tidak efektif. Nah, untuk setelah penulis melakukan kerja praktek selama kurang lebih 1 bulan di CV Rizky Motor ini, banyak sekali pelajaran yang didapat. Usaha yang sudah didirikan lebih dari 10 tahun ini tentunya sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya ada beberapa yang harus ditingkatkan, seperti pembelian persediaan, di mana agar perhitungan oke ini bisa diterapkan oleh usaha ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi stok kosong ketika ada pelanggan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga kepada pemilik usaha, serta terima kasih kepada Universitas Buana Perjuangan atas bimbingannya, atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.